Pantek. Astagfirullah. Anjiang, kanjiang, pantek. Pernah dengar kata-kata ini? Jangan langsung emosi dulu sanak. Di balik Caruik Minangkabau, ada cerita budaya yang menarik untuk dikupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak. Kembali lagi di Minang Mustika Jaya, kanal yang membahas tuntas tentang budaya Minangkabau. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sedikit maangek, tapi menarik untuk dikaji. Bahasa Caruik. Bahasa Caruik atau carut. Pasti sanak pernah dengar kan? Kata-kata yang dianggap kasar, tabu, bahkan kurang pantas. Tapi tahukah sanak, di balik kata-kata itu ada cerita panjang tentang ekspresi, emosi, dan budaya Minangkabau. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah cermin budaya. Nah, Caruik ini meski kontroversial, punya fungsi penting. Menurut ahli sosiolinguistik, yang penting bukan apa yang diucapkan, tapi siapa pada siap kapan dan mengapa. Layak nak kalian rumah. Awas sehipi itu rusak. Contoh aja, yung lapor ejong main ya cuy main HP terus. Kencang bana motor ko. Atau seorang pemuda yang kesal karena motornya mogok. Mungkin kata-katanya kasar, tapi di situ ada luapan emosi. Memang, riset membuktikan kata kasar bisa berdampak buruk. Tapi Caruik juga bisa jadi katarsis, cara melepaskan emosi yang terpendam. Oi barua, lama tak tampat. Antar sopir angkot misalnya. Sapaan oi baruak, lamo tak tampak. Itu bukan hinaan tapi bentuk keakraban. Ini menunjukkan Caruik bisa jadi perekat sosial meski hanya dalam konteks tertentu. Menariknya, Caruik punya konotasi yang berbeda. Pantek dan kanciang sama-sama berarti sialan, tapi beda tingkatannya. Banyak juga yang pakai nama hewan, bukan untuk menghina, tapi melambangkan sifat. Contoh, anak anjiang, morbaruak, banyak gaya. Penting untuk paham simbolisme ini agar tidak salah paham. Bahasa Caruik itu bagian dari kita, tapi harus tahu batasan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Bahasa adalah cermin masyarakat. Caruik adalah bagian dari identitas Minangkabau. Tapi kita juga harus sadar dampaknya. Mari bijak memilih kata, utamakan bahasa yang santun dan membangun. Kita coba tanya pendapat Bundo Ernie, seorang guru bahasa Minang. Bahasa Caruik itu bagian dari kita. Tapi harus tahu batasan. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lebih baik gunakan bahasa yang sopan dan bangun. Jadi intinya tetap harus bijak ya Bundo. Betul sekali. Bahasa itu cerminan diri kita. Mari kita dengar juga pendapat masyarakat. Kalau saya sih tergantung situasinya. Sama teman-teman dekat biasa saja pakai Caruik, tapi kalau sama orang tua ya tidak sopan. Sekonseju karag. Before bangga bersing Bigson pergi singzu. Pendapatnya beragam ya. Ini konteks itu penting. Bagaimana pula dengan maraknya konten-konten Bacaruik di platform media sosial saat ini? Mari kita dengarkan himbauan dari Ketua LKAIM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Pak Fauzi Bahar. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Saya melihat di konten-konten yang ada hari ini, para anak-anak muda, anak keponakan saya semua melakukan dengan konten caruik-caruik yang tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Di mana di Minangkabau adalah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Ketahuilah oleh seluruh anak keponakan saya bahwa apa saja yang kita bikin hari ini itu bisa ditonton 10 tahun mendatang lagi. Bisa ditonton 20 tahun lagi. Kita sudah tua, orang lihat kan, andai kan nanti anak keponakan saya ini semua calon bupati, calon wali kota, calon anggota DPR, calon penjabat besok, orang bunuh kita dengan kita bikin cari-cari ini besok.
ya, dimunculkan orang 10 tahun lagi, gimana kita mau hapusnya, gimana kita membantahnya, bahwa dulu kita pernah melakukan ini. Nah, terpilih kita. Jadi konten-konten cari itu merugikan orang-orang yang telah membuatnya. Percayalah, tidak ada perbuatan buruk yang menghasilkan baik, dan tidak ada perbuatan baik yang menghasilkan buruk. Dari itu, seluruh anak keponakan saya, marilah kita sepakat, ya, jangan kita gadaikan Minangkabau ini dengan manfaat yang sejenak, dengan euforia yang tidak menentu, sehingga merugikan tidak cuma kita, seluruh masyarakat Minangkabau di perantauan, di ranah Minang akan merugi dan akan melecehkan orang-orang yang membuat, termasuk keluarganya, termasuk bapaknya, ibunya, dan anaknya, bahwa dulu pernah membuat konten cari-cari dan sebagainya. Sekali lagi, yang telah mengajak kita semua untuk tidak mendukung konten cari-cari tersebut. Terima kasih. Saya Fauzi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menambah wawasan Sanak tentang bahasa Charwik. Ingat, bahasa adalah kekuatan. Mari gunakan dengan bijak untuk menjaga keharmonisan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Minang Mustika Jaya. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Sanak dengan bahasa Charwik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.